Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia kian ganas, meningkat tajam dengan pecah rekor hari ini yakni 24.836 kasus dengan angka kematian mencapai 506 kasus. Pemerintah pun mulai tegas dengan memastikan penerapan PPKM darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Rincian aturan PPKM darurat dijabarkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang didaulat Presiden untuk memimpin PPKM Mikro Darurat Jawa Bali. Di antaranya, pemberlakuan WFH atau bekerja dari rumah sebanyak 100%, penutupan sementara pusat perbelanjaan, tempat beribadah, fasilitas umum, dan kegiatan seni budaya. Di masa PPKM darurat 3 hingga 20 Juli, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial. Oleh karena itu tadi kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Total ada 48 kabupaten kota yang berada di situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten kota yang berada di situasi level 3 harus menjalani PPKM darurat selama 3 minggu ke depan. Level dari krisisnya suatu daerah itu dilihat dari 2 faktor besar. Satu, laju penularannya. Yang kedua, daya responsnya atau kesiapan kota, kabupaten untuk merespons. Gimana kapasitas respons dari daerah tersebut? Dia kuat apa enggak? Itu diukurnya adalah positivity rate. Jadi dilihat kapasitas testingnya bagus apa enggak. Kemudian dilihat tracingnya, dia bagus apa enggak? Ya kuat apa enggak? Kemudian dari bed occupancy rate-nya. Meski tidak ada aturan atau sanksi atau pelanggaran yang berubah, namun pemerintah mengingatkan kepada daerah akan sanksi bila tidak menerapkan PPKM darurat. Sementara aturan tambahan untuk sanksi bagi pelanggar kerumunan masih dibicarakan. Bagaimana setelah 3 minggu ini? Ya kami kira akan dievaluasi, tapi lebih baik kita bersakit-sakit 3 minggu daripada kita berlandai-landai 3 minggu dan kemudian kasusnya tidak turun, terpaksa kita harus perpanjang lagi. Bahwa untuk kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat ini juga dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif, teguran tertulis, sampai dengan ke sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Penerapan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli mendatang mendapat respon positif dari seluruh kepala daerah. Bahkan Wali Kota Malang berpendapat sebaiknya PPKM darurat tidak dilaksanakan secara parsial atau per zona, tapi dilakukan secara menyeluruh di setiap kabupaten dan kota di Jawa dan Bali, karena banyaknya pergerakan penduduk antar wilayah setiap harinya. Kota ini berada di tengah-tengah Kabupaten Malang, ya. Kita berhimpitan dengan Kota Batu. Maka parameter kenapa hanya kota saja? Saya kira pergerakan orang dari sini ke Kabupaten Malang, ke Kota Batu juga. Demikian juga dari kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Saya minta memang dan mulai awal saya berkomitmen. Apa artinya kita mempunyai kebijakan-kebijakan yang ini ya, tapi tidak ada kebijakan yang merata secara nasional. Saya awalnya kan senang bahwa kita diterapkan Jawa Bali. Ya, saya pikir semua Jawa Bali dulu. Diharapkan dengan PPKM darurat Jawa Bali bisa menekan kenaikan kasus positif COVID-19 hingga 90%. Diketahui kasus positif COVID-19 bertambah 24.836 kasus dan 504 orang meninggal dunia di hari Kamis 1 Juli 2021. Angka ini menjadi 2 rekor baru untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan Metro TV.
Benarkah aturan PPKM darurat menjadi langkah tegas pemerintah di tengah kasus COVID-19 yang kian mengganas? Perlukah lockdown total untuk Pulau Jawa Bali untuk menekan angka kasus? Bagaimana persiapan dari daerah? Kita terhubung dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dan epidemiolog Windu Purnomo. Pak Hendi, Pak Windu, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, selamat malam Pak Windu. Selamat malam Mbak Afi. Selamat malam. Baik, Bapak-Bapak terima kasih untuk kehadirannya. Kita langsung akan membahas. Saya akan ke Mas Hendi terlebih dahulu. Mas Hendi, Kota Semarang ini menjadi satu dari 48 kabupaten kota yang terdeteksi masuk ke level 4. Apakah sudah ada persiapan dan pembahasan yang dilakukan untuk penerapan tanggal 3 Juli nanti? Ya, dengan positif rate 25%, angka kematian di Kota Semarang 6,4, dan jumlah hari ini ada 2.311. Tentu saja pada saat kemudian Semarang dinyatakan sebagai daerah dengan level 4, kami sudah persiapkan dari awal. Seminggu yang lalu kita sudah revisi peraturan wali kota terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau ini kemudian dibandingkan dengan PPKM darurat, maka kami melihat tinggal sekitar empat yang harus kita koreksi. Pertama, work from home-nya dari yang selama ini hanya di lingkungan pemerintah Kota Semarang, kita akan kemudian rubah peraturan wali kota juga ke arah keluar. Yang non-esensial mencapai 75%, yang esensial 50%. Yang kedua, waktu itu kita sudah batasi pernikahan maksimal 50 orang. Nah, di aturan ini kan 30, kita akan sesuaikan. Kemudian yang ketiga, tempat perbelanjaan selama ini tutup sampai jam 8 malam. Tapi di aturan sekarang pusat perbelanjaan dan mal harus tutup. Kita akan sesuaikan itu. Dan satu lagi, tempat ibadah. Tempat ibadah yang selama ini kita perbolehkan dengan pembatasan kapasitas, hari ini di Kota Semarang mulai pertanggal 3 sesuai dengan aturan PPKM darurat harus kita tutup. Maka besok kami akan kumpulkan semua tokoh agama, terutama pengelola tempat ibadah untuk bisa mensosialisasikan yang namanya PPKM darurat di Kota Semarang. Baik, kalau bicara soal PPKM darurat dengan peraturan yang lebih detail, mungkin lebih ketat daripada PPKM mikro yang sebelumnya sempat dijalankan, banyak juga masyarakat yang khawatir, terutama dari sisi perekonomian mereka. Tadi Anda menyebutkan ada beberapa yang akan diadaptasi per tanggal 3 Juli. Dari kondisi perkantoran yang harus work from home, sekian persen, mungkin 100%. Kemudian pertokoan mal harus tutup, rumah makan juga hanya menyediakan layanan antar saja. Mana yang menurut Anda yang paling memberatkan untuk masyarakat dan bagaimana cara Anda mensosialisasikannya? Yang paling berat tentu saja ada yang di level mikro ya, menengah ke bawah gitu ya. Terutama kawan-kawan yang hari ini ada di sektor PKL, sektor warung gitu. Ini kita harus sosialisasikan secara intensif bahwa keberadaan mereka sampai dengan tanggal 20 Juli hanya melayani take away. Kami sudah koordinasi dengan Forkombinda hari ini terkait hal-hal yang nantinya cukup meresahkan masyarakat, tapi kami yakin bahwa apapun yang sedang dilakukan hari ini adalah yang terbaik untuk Republik ini. Kami kemarin coba membatasi wilayah Semarang, tapi kalau kemudian Semarang Raya yang lain tidak dibatasi, kami punya 9 kawasan industri yang setiap hari ratusan ribu orang masuk kota Semarang. Nah, kalau sekarang ini Jawa Bali, khususnya Semarang Raya, kemudian diberlakukan PPKM darurat, saya rasa ini menjadi lebih baik lagi. Masing-masing wilayah sudah mempunyai cara untuk mencegah hilir mudik transportasi barang maupun orang yang ada di wilayah masing-masing. Oke, baik. Saya akan ke Pak Windu. Pak Windu, sebelumnya Anda bilang bahwa PPKM mikro gagal, tidak efektif. Lalu kemudian sekarang pemerintah akan menerapkan PPKM darurat dengan segala rincian peraturannya. Apakah ini menjawab keinginan Anda agar ada cara yang tegas untuk menurunkan secara drastis angka COVID-19? Tentu, Mbak Afi ya. Jadi ini tentu perubahan kebijakan yang lebih lebih kuat ya. Ini tentu kami apresiasi ya. Jadi kami sangat mengapresiasi kemauan pemerintah untuk mengendalikan pandemi ini ya, dengan perubahan dari sekedar penebalan PPKM mikro menjadi PPKM darurat ya. Cuma tentu ada catatan ya. Ada misalnya di poin C KL ya, jadi yang menyangkut transportasi jarak jauh maupun
transportasi lokal ini yang masih ini masih berisiko ya, karena artinya sebetulnya kan belum ada pembatasan mobilitas sebetulnya. Ya, padahal yang paling penting sebetulnya pembatasan mobilitas di mana minimal itu 70% penduduk ya di dalam satu wilayah epidemiologis ya. Itu dalam waktu tertentu dia stay at home. Ya, 30% lainnya yang maksimum boleh keluar itu hanya untuk kepentingan yang sangat esensial. Nah, sayangnya orang masih boleh pergi jarak jauh, ya. Padahal kita tahu bahwa virus yang sekarang ini ada yang varian baru, ini sangat gampang menular dan gampang meluas, ya. Jadi kalau misalnya Jawa Bali sudah katakanlah diperketat seperti ini, tetapi ada orang yang masih keluar kemudian misalnya menuju ke Papua misalnya sambil membawa virusnya, meskipun kita tahu ada syarat perjalanan ya, misalnya harus tes negatif untuk PCR maupun antigen, tetapi kita tahu bahwa antigen maupun PCR tes itu kan hanya melihat sesaat ya. Untuk di saat itu saja. Hari ini saya dites negatif ya. Hari ini jam ini 3 jam lagi misalnya saya kongko dengan teman-teman di kafe, saya bisa ketularan. Padahal kemudian besok pagi saya berangkat ke Papua misalnya, ya sambil membawa tes negatif, tetapi saya di dalam tubuh saya ada virus. Saya bisa menulari orang sepesawat, bisa menulari tempat destinasi tadi. Nah, harusnya itu juga dibatasi, ya pergerakan itu, gitu. Baik, bicara soal pergerakan, itu juga tadi sempat disampaikan oleh Mas Hendy bahwa ada di Semarang Raya ada ratusan ribu orang dan juga barang yang berpindah gitu. Apa solusi dan juga koordinasi yang perlu dilakukan? Bukan hanya satu daerah tapi juga kemudian wilayah aglomerasi atau sekitarnya. Kita lanjutkan usai jeda, termasuk soal bansos akan saya tanyakan ke Pak Hendy. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Mas Hendy, bicara soal bansos disampaikan tadi oleh Menteri Sosial, ada angka yang akan diberikan. Apa juga sudah diatur? Karena ini kan tinggal menghitung hari menuju tanggal 3 Juli, sehingga masyarakat harus tahu mekanisme siapa, berapa yang akan diterima. Ya, kalau hari ini yang kita berikan bansos selama pergerakan COVID yang naik adalah warga yang isoman, isolasi mandiri. Kita ini kalau nggak salah, kemarin tadi saya sudah konsolidir, sudah hampir 4.000 lebih sembako yang kita bagikan ke masyarakat yang isoman. Tapi tentu saja dengan model PPKM darurat ini tidak hanya yang sedang isolasi mandiri, tapi juga masyarakat yang selama ini beraktivitas di lapangan, mereka kemudian nggak bisa bekerja sehari-hari karena kondisinya harus dilarang, itu yang harus kita pikirkan juga. Kami sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial kami untuk koordinasi dengan rekan-rekan camat untuk mendata 1-2 hari ini berapa keluarga yang terdampak. Dan itu akan kita berikan bantuan sosial selain bantuan sosial yang memang merupakan hak mereka yang dari Kementerian Sosial. Ada PKH, ada bantuan tunai dan lain-lain. Jadi kita akan sistemnya akan saling melengkapi. Yang sudah dapat bantuan dari Kementerian Sosial pasti tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Baik, Pak Windu, soal bantuan bagaimana? Adakah tanggapan dari Anda bahwa kemudian ini menjadi hal yang juga disoroti oleh masyarakat yang akan ikut terlibat atau menjadi bagian dari PPKM darurat ini? Apa catatan Anda soal pemberian bantuan, termasuk juga soal target vaksin yang tetap harus dikejar oleh pemerintah? Ya memang ya, bantuan sosial kan harus diberikan, seperti Pak Hendy mengatakan tadi, ya bahwa kan ini ada orang yang karena pengetatan ini, maka mereka tidak bisa keluar rumah ya, selain mereka yang isoman ya. Yang tidak bisa keluar rumah padahal mereka mempunyai nafkah harian, tentu harus ada bantuan. Cuma kan masalahnya kadang sering adalah soal data. Ya, data kan ini kan harus diupdate betul ya, karena ada orang yang tadinya mungkin cukup menjadi miskin karena kondisi seperti ini atau sebaliknya. Ya, nah itu jangan sampai nanti ada orang yang sebetulnya memerlukan bantuan, tapi karena datanya tidak update, dia tidak menerima. Maka karena itu rakyatnya, masyarakat juga harus mempunyai betul-betul yang namanya solidaritas sosial. Ya, jadi artinya tidak menggantungkan saja pada pemerintah, ya pemerintah daerah maupun pusat, tapi juga di antara rakyat sendiri, di antara masyarakat sendiri harus saling membantu. Ya begitu melihat tetangganya yang tadinya hanya pencari nafkah harian, yang tidak bisa keluar,
harus dibantu bersama-sama. Dan itu saya kira bisa karena memang kan kita punya sifat yang dikenal dengan gotong royong ya, mestinya bisa. Ya. Oke. Dan itu yang harus dilakukan oleh kita semua gitu. Kita perangi itu melalui solidaritas sosial. Saya kira itu, Mbak. Baik, terakhir kembali ke Pak Hendy bahwa kemudian perlu koordinasi dari semua pimpinan daerah atau kepala daerah, pemangku kepentingan di Semarang Raya untuk kemudian mensukseskan program PPKM darurat ini. Sejauh ini bagaimana koordinasinya dan juga soal angka yang terus naik, bagaimana kesiapan dari fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di Semarang? Ya, yang paling sering dikomplain masyarakat adalah hari ini ambulan jadi susah didapatkan. Yang kedua, tempat tidur terutama rumah sakit jadi susah. Nah, kami coba siasati terutama untuk penambahan tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah kota, tepatnya Dinas Kesehatan, kita melibatkan pihak swasta. Paling tidak hari ini ada 7 tambahan tempat karantina dengan tambahan kapasitas kamar 900. Jadi total kamar di Kota Semarang hari ini ada 2.615. Rumah sakit sebelum ada pergerakan ini kapasitasnya 1.100, sekarang sudah mencapai 1.700. Mereka sudah menambah bed, menambah kamar untuk bisa melayani masyarakat. Tapi meskipun toh begitu Mbak Fi, hari ini bornya masih sangat tinggi. Di rumah sakit ini masih di atas 92%. Bahkan ada beberapa yang sudah 100%. Untuk tempat karantina yang lain rata-rata bornya adalah 83%. Jadi memang situasinya memang hari ini kita sedang menghadapi sebuah tantangan yang cukup pelik untuk bisa merawat masyarakat yang sedang terkena COVID ini, terutama untuk mententeramkan atau hatinya, membuat situasi tetap kondusif bahwa kami tetap berjuang dengan segala cara supaya mereka yang sakit ini tetap bisa dirawat oleh pemerintah, dalam hal ini pihak rumah sakit maupun tenaga kesehatan di karantina. Baik, Mas Hendy, Pak Windu, terima kasih banyak. Semoga kemudian PPKM darurat ini bisa sangat efektif, termasuk juga bantuan dan kerjasama dari masyarakat untuk menurunkan angka COVID-19 di tanah air. Terima kasih atas waktu dan diskusi kita di Prime Time News.